Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada umumnya kita akan merasa jengkel dan marah ketika urgent melakukan panggilan telepon, namun telepon kita tidak diangkat-angkat. Mungkin belasan kali atau bahkan puluhan kali kita menelpon, tetapi telepon itu tidak dijawab-jawab. Maka perasaan kita pasti berkecamuk, bukan? Antara rasa jengkel, marah, ingin berhenti menelpon, namun di satu sisi kita juga takut dan khawatir akan apa yang akan terjadi. Begitu juga ketika kita berdoa dan Tuhan seperti tidak menjawab doa kita. Pasti berkecamuk perasaan kita antara rasa jengkel, marah, ataupun kecewa, ingin berhenti berdoa, namun juga ada rasa takut dan khawatir apa yang akan terjadi dengan kesusahan itu. Saudara, Daud dalam Mazmur 143 ayat 7 pernah berseru, "Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan engkau sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur." Saudara, Daud di dalam keputusasaannya, ia berseru-seru kepada Tuhan, "Jawablah aku," dan bukan hanya sekali. Di dalam ayat 1 ia juga berseru, "Jawablah aku Tuhan." Ia ingin segera melihat Tuhan itu bertindak dengan cepat. Saudara, dalam keputusasaannya, satu hal yang berbeda, dia tidak marah, dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa kecewa. Namun sebaliknya, ia dengan perasaan yang takut dan gentar, ia mencari Tuhan dan memohon, "Tuhan, jangan sembunyikan wajahmu kepadaku." Itu artinya, dia memang takut ketika permohonannya tidak dijawab Tuhan, tapi ia lebih-lebih lagi takut Tuhan tidak berkenan kepadanya. Maka ia berseru, "Tuhan, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku." Saudara, di dalam perjanjian lama, ketika Allah menghadapkan wajahnya kepada seseorang, maka itu berarti Allah berkenan memberikan berkat dan kehidupan kepadanya. Sebaliknya, ketika Allah menyembunyikan wajahnya kepada seseorang, itu berarti ia berada di luar perkenanan Allah, di luar kehidupan, di luar berkat Allah. Saudara, Daud lebih-lebih lagi takut dan gentar ketika Allah tidak berkenan akan hidupnya. Saudara, kita melihat dalam bagian ini, ketika dia menghadapi keputusasaan akan doanya, maka ia tidak marah kepada Tuhan, tapi dia mencari-cari Tuhan dengan gentar, memohon Allah berkenan atas hidupnya. Saudara, mungkin hari ini kita berada dalam kesulitan, permohonan kita, doa kita seperti tidak dijawab-jawab Tuhan. Ketika kita mulai merasa marah, kecewa, dan putus asa ingin berhenti berdoa, mari kita coba lagi datang kepadanya, memohon lagi kepadanya, agar ia berkenan atas hidup kita. Bukan lagi semata-mata kita memohon agar permintaan kita dikabulkan, tetapi kita memohon agar ia berkenan kepada hidup kita, meskipun hidup kita sedang dalam kesulitan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat umat-Mu yang di dalam kesulitan dan pergumulan hidup. Mungkin banyak di antara mereka yang berdoa untuk satu dua hal yang sampai hari ini mereka merasa belum dijawab Tuhan. Tolong Tuhan, ketika hati kami merasa marah, merasa kecewa, merasa putus asa, tolong kami untuk kembali mencari Tuhan, kembali memohon Tuhan berkenan atas hidup kami. Kiranya Engkau menemukan hidup kami seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur.